telah menyumbangkan 3 juta baht ke kantor polisi. Tapi kalau nyumbang ke kantor polisi tujuannya apa? Selain itu, Ibu Tengmo juga tidak dekat dengan Tengmo. Lalu siapakah yang akan mendapatkan warisan tersebut? Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangan atau update berita seputar tentang Tengmo. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, di sini untuk update terbarunya aku sudah menjadi beberapa bagian. Oke, karena ada beberapa topik yang harus kita pisahkan supaya dapat dimengerti dengan mudah. Dan langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu tentang manajer dari Tengmo yang dituduh telah memutar balikan fakta. Sebelumnya, seperti yang sudah aku lihat di netizen-netizen, terutama kalian mungkin yang nonton, itu banyak banget yang curiga sama manajer. Aku juga pada awalnya kan heran, kenapa sih banyak orang yang curiga sama manajernya gitu. Karena untuk sampai sekarang juga polisi belum memberikan hal-hal yang mengarah kepada manajer. Dan pada akhirnya aku menemukan alasan kenapa manajer Tengmo itu paling banyak dicurigai oleh orang, terutama oleh teman dari Tengmo. Jadi ada seorang teman dekat dari Tengmo, itu kayak mengecam banget manajer dari Tengmo ini, dikarenakan dia itu dianggap telah memutar balikan fakta. Nah, untuk identitas dari teman Tengmo adalah Suratanawi Supipon yang merupakan mantan penyanyi grup pop yaitu Triumph's Kingdom. Nah, pada saat itu Suratanawi didampingi oleh suami dan juga pengacaranya saat memberikan keterangan saksi kepada penyidik polisi pada Kamis malam. Nah, Suratanawi kemudian berbicara nih kepada wartawan tentang pertemuannya dengan Getik di NBC Boat Club, di mana speedboat tersebut disimpan setelah tragedi pada tanggal 24 Februari seperti yang terlihat pada rekaman kamera CCTV. Dan Cinggu, pada saat itu Suratanawi ini kemudian memecah keheningan karena ia juga menunggu dengan sabar mengenai apa yang akan dikatakan oleh si manajer. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh si manajer, Suratanawi ini merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang telah ia dengar dan juga dia ketahui. Suratanawi mengatakan dia yakin fakta seputar tragedi itu telah diputarbalikan. Dia tiba di NBC Boat Club, tempat speedboat diparkir sekitar tengah malam hari itu, dan pada saat itu semua orang juga tampak dalam keadaan shock. Dia kemudian menemani si Itsarin atau Getik ini ke kantor polisi, di mana pada akhirnya Getik juga memberikan pernyataan dan kemudian mengantar manajer itu untuk pulang ke rumahnya. Nah, dia berada di dalam mobil bersama dengan manajer Tengmo itu selama sekitar 1 jam. Dan guys, bayangin ya, selama 1 jam mereka itu berada di dalam mobil yang sama. Dan nggak mungkin dong dalam mobil yang sama mereka itu tersening gitu. Apalagi ini kan kasusnya chaos gitu ya. Dan tentu temen dari Tengmo ini juga penasaran gitu, apa yang terjadi sama temennya gitu, kenapa dapat seperti itu. Tapi sayang banget, untuk teman dari Tengmo itu mengatakan bahwa dia tidak akan merilis percakapannya antara dengan si manajer di dalam mobil tersebut. Dan mungkin ini dikarenakan privacy atau apa, kita juga tidak tahu, hanya mereka berdua yang tahu. Nah, pada akhirnya si teman ini marah sama si manajer karena ia merasa bahwa si manajer telah memutar balikan fakta yang sebenarnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Getik ini kepada media, Suratanawi kemudian mengaku bahwa telah dihubungi oleh si manajer melalui panggilan telepon untuk meminta maaf karena menyebabkan problem. By the way, kalau si manajer ini memutar balikan fakta, bukankah orang-orang juga makin curiga ya sama dia? I mean, kalau seandainya dia emang gak ngapa-ngapain gitu ya, kenapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya gitu? Kenapa faktanya itu harus diputar balikan gitu? Kalau kayak gini kan orang-orang juga makin curiga sama dia. Bener gak sih? Aku yang awalnya juga kayak biasa aja gitu. Dengan adanya hal ini tentu juga kayak curiga. Dan guys, selain itu aku juga sudah merangkum beberapa hal yang membuat banyak orang menjadi curiga dengan si Getik. Apa aja sih yang membuat orang juga makin curiga sama Getik? Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ini adalah tentang bagaimana wawancara dengan teman Tengmo. Jadi Cinggu, untuk teman dekat dari Tengmo itu kan membantu nih mencari Tengmo gitu ya di pantai gitu. Dan mereka juga mencari ya itu, mencari doang gitu, ngerti gak sih? Dan mereka kan gak punya tujuan ya kemana mereka itu harus mencari Tengmo. Intinya mereka itu terus cari deh, puter-puter di tempat tersebut. Habis itu pewawancara bertanya nih sama mereka, emang kalian itu nggak telepon ya manajer Tengmo untuk bertanya di mana sih tempatnya gitu. Habis itu teman dari Tengmo ini mengatakan, kita udah telepon, tapi untuk manajernya itu nggak ngangkat telepon kita. Aneh nggak sih? Habis itu ya Cinggu, bukan hanya teman dari Tengmo saja yang tidak diangkat teleponnya oleh si manajer, tapi ibunda dari Tengmo juga mengatakan bahwa dia itu terus menghubungi si manajer ini berulang kali. Tapi sayang, telepon dari ibundanya Tengmo ini tidak pernah dibalas oleh manajernya Tengmo. Aneh juga ya, kenapa nggak diangkat? Mungkin waktu itu dia shock, kaget, nggak tahu juga apa yang terjadi. Intinya kita juga tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang terjadi dengan si Getik ini, sehingga dia itu tidak punya waktu untuk mengangkat telepon dari temannya Tengmo dan juga ibunya Tengmo.
Di sisi lain pewawancara juga bertanya nih sama si Ketik ini. Ketika berada di kapal dari jam 1 sampai jam 3, kenapa dia itu tidak mencari Teng Mo? Kalian tahu nggak sih apa jawaban dari manajer? Untuk manajer itu menjawab bahwa pada saat itu dia sedang berdoa. Oke, dia sedang berdoa guys. Ini sebenarnya nggak salah sih ya. Kalau orang juga lagi terkena musibah gitu ya kan, tentu berdoa dan juga minta pertolongan sama Tuhan. Tapi nggak mungkin dong dari jam 1 sampai jam 3 itu terusan berdoa, ya nggak sih? Contoh deh kayak aku guys ya, aku juga terkena musibah pernah. Setiap orang pasti terkena musibah. Dan di saat kita terkena musibah pasti kita juga minta pertolongan gitu sama Tuhan. Bener nggak? Pas aku kehilangan motor, aku juga berdoa, ya Allah tolong tunjukin di mana motorku berada gitu. Tapi kalau kita cuma berdoa doang, dapat nggak motornya ketemu? Nggak dapat dong. Terus langkah yang kita lakukan apa? Lapor ke polisi. Nah, khusus untuk Teng Mo ini, di saat Teng Mo-nya menghilang gitu ya kan, apakah cuma berdoa saja? Apakah dengan berdoa Teng Mo-nya akan ketemu? Ya memang gitu bakal ketemu juga gitu. Tapi kita juga sebagai human gitu kan harus berusaha juga. Berdoa dan juga berusaha itu adalah yang terbaik. But anyway, setiap orang juga memang punya cara tersendiri. Dan ya aku juga maklumi apa yang dikatakan oleh si manajer. Dan kita akan masuk ke kecurigaan yang kedua. Ini adalah percakapan antara Ibu Teng Mo dan juga si manajer. By the way, sebelum aku membacakan bagaimana percakapan mereka, aku mohon sama kalian, tolong maklumi kalau seandainya ada salah translation, nanti tolong koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Aku mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, langsung aja kita baca percakapannya. Nah, di sini Ibu Teng Mo mengatakan, Teng Mo itu kan meninggal dan kamu bahkan gak pergi loh lihat tubuhnya dia. Habis itu si manajer bilang nih, saya membantu. Anda dapat bertanya kepada teman-teman kami, bagaimana kamu membantu? Jadi pada saat itu saya menelpon Pibow. Lalu ibunya kembali berkata, apa gunanya sih manggil Pibow jika Teng Mo udah jatuh? Semua temanku bantu kok. Mungkin Anda dapat melihat di video klip ya, kami juga berputar-putar mencari Teng Mo dan juga berteriak. Habis itu ibunya bilang, dia sudah jatuh ke dalam air. Bener juga sih kata ibu dari Teng Mo. Maksudnya kan anaknya kan udah jatuh ya ke dalam air ya Cinggu ya. Jadi kalau udah jatuh ke dalam air, meskipun berteriak, bisa nggak sih Teng Mo itu juga teriak dalam air gitu? Halo, aku di sini gitu. Kedengeran gak sih? Habis itu Ketik juga kembali mengatakan, terus apa yang kamu inginkan? Aku lakukan jika begitu, Bu. Habis itu ibunya bilang, lompat ke sana. Mam, lompat ke sana jika kamu bisa berenang, maka kamu juga akan membantunya. Tapi aku tidak bisa berenang. Oke, kata si manajer, dia itu nggak bisa berenang. Tapi kan di sana ada pelampung. Dari 5 orang di sana gitu ya kan. Masa sih nggak ada yang inisiatif untuk lompat ke dalam air? Dan well guys, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Anyway, kita akan masuk ke rangkuman yang kedua. Ini tuh adalah tentang rumor dari pemilik kapal yang nyogok polisi. Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum tahu tentang update yang satu ini. Nah, sebelumnya ada tuduhan yang menyebutkan bahwa Tanupat Letawiwit atau Sipor ini telah menyumbangkan 3 juta baht ke kantor polisi. Oke, telah menyumbangkan 3 juta baht. So aku kalau kita menyumbang itu kan ya bisalah gitu ya kan ke panti asuhan atau yayasan amal gitu ya kan. Tapi kalau nyumbang ke kantor polisi tujuannya apa ya? Dan ini itu Sipor itu lagi kena kasus loh. Jadi kalau dia itu nyumbang ke kantor polisi kan istilahnya nyogok, ya enggak sih? Nah, pada akhirnya di sini itu sudah dibantah langsung oleh pihak kepolisiannya bahwa mereka itu tidak pernah menerima uang tersebut. Dan yang telah memberikan pernyataan tersebut adalah Kolonel Pol Caturon Anurag Bandit yang merupakan pengawas kantor polisi distrik Muang Nontaburi. Dan pada akhirnya beliau mengatakan, kami belum menerima jumlah yang diklaim dan juga bagaimanapun saya bersikeras bahwa semuanya sedang dilakukan oleh buku di sini. Oleh buku di sini dalam artian itu memang tidak pernah terjadi. Dalam artian mereka juga telah membantah bahwa tidak pernah menerima uang dari Sipor. Jadi untuk rumor yang nyogok itu dapat disebutkan oleh pihak kepolisian adalah hoax, tidak benar. Dan kita akan masuk ke rangkuman yang berikutnya, yaitu tentang analisis catatan GPS. Jadi guys, untuk analisis catatan GPS itu membuat para penyelidik percaya bahwa kemungkinan mendiang aktris itu jatuh antara pukul 22.29 dan juga 22.34. Kapal itu juga tidak berada di tempat kejadian ketika polisi tiba di Kamis malam lalu. Tetapi Letnan Jenderal Pol Cirapat mengatakan tidak ada bukti yang diyakini hilang. Dicatat, kapal itu tidak berada di tempat kejadian. Kapal itu tidak berada di tempat kejadian ketika polisi tiba pada Kamis malam lalu. Tetapi polisi itu yakin nggak ada bukti yang hilang. Oke, dipahami kata-katanya. Dan pada akhirnya kapal itu disita di NBC Boat Club di distrik Muang Nontaburi keesokan paginya. Pada malamnya nggak ada, tapi paginya ada, baru disita. Kira-kira kemana ya? Kok bisa hilang gitu? Why? What happened? Dan polisi juga sebenarnya mengatakan bahwa mereka itu tidak akan mengesampingkan gitu segala kemungkinan ataupun teori-teori yang berada di balik kepergian dari Teng Mo. Dan untuk rangkuman yang keempat ini juga membuat banyak orang menjadi kecewa sebenarnya, yaitu tentang kompensasi.
Jadi guys, baru-baru ini Ibu Panida itu mengatakan bahwa dia telah memaafkan Tanupat atau Port yang merupakan pemilik speedboat yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Setelah si Port atau Tanupat ini berjanji untuk memberikan 30 juta baht sebagai kompensasi. Nah, Miss Panida itu mengatakan bahwa Tanupat terus menelponnya untuk meminta maaf setiap harinya sejak kejadian tersebut. Dan pada akhirnya Ibu Panida menerima tawaran kompensasi sebesar 30 juta baht. Adapun untuk Panida mengatakan seperti ini, dan coba kalian perhatikan seksama ya bagaimana yang dikatakan oleh ibunya Teng Mo. Katakanlah jika Teng Mo itu memperoleh 1 juta baht dari serial TV. Jika dia hidup selama 30 tahun lagi, saya dapat mengalihkan jumlah itu dengan 30. Ini masih belum termasuk pendapatan yang hilang dari sesi foto sebagai model. Oke, dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa semuanya itu adalah tentang money. Dan guys, untuk ibunya Teng Mo ini membantah memaafkan dikarenakan uang atau kompensasi tadi. Namun dia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada beberapa teman dekat Teng Mo dan juga tidak akan memaafkan si manajer dari Teng Mo, yaitu si Getik tadi, atas kegagalannya menghubunginya hingga 3 hari setelah tragedi itu terjadi. Dan dikutip dari account One Tip Bracket bahwa ibu Teng Mo katanya tidak punya pengacara. Teman-teman Teng Mo juga punya pengacara dengan strategi yang hebat. Ibu Teng Mo juga ingin uang dan kata manis. Teman-teman Teng Mo juga punya uang dan juga kekuasaan polisi. Selain itu, ibu Teng Mo juga tidak dekat dengan Teng Mo dan tidak membesarkan Teng Mo. Teng Mo juga dekat dengan ayahnya. Namun setelah ayahnya meninggal, Teng Mo kembali tinggal bersama dengan ibunya. Dan berita terbaru itu adalah tentang respons saudara laki-laki Teng Mo terhadap keputusan ibunya. Adapun untuk saudara dari Teng Mo juga mengatakan kecewa dan apa yang dilakukan oleh si ibu. Namun dia juga kembali menuliskan, bagiku keadilan untuk adikku itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi aku juga tidak tahu tentang ibuku. Saya tidak bisa mengubah pikiran ibu, hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Niat ibu saya mungkin tidak seperti yang dipikirkan. Saya merasa sangat buruk. Saya minta maaf atas nama ibu saya. Jika kalian itu pengen menyalahkan, membenci ataupun menghujat, silahkan ke aku aja, jangan ke ibuku. Dan guys, ada juga teori lain yang menurut aku emang masuk akal banget. Dan ya siapa tahu ini benar terjadi ya, kita berharap seperti itu. Nah, kenapa ibu Teng Mo ini tiba-tiba menerima uang? Kemungkinan ini tuh adalah tujuan atau cara agar pelaku utamanya di sini mungkin dapat mengaku gitu tentang apa yang terjadi di atas kapal pada malam itu. Karena meskipun mereka itu bilang bahwa Teng Mo itu tenggelam ketika buang air kecil, banyak yang sampai sekarang juga belum percaya gitu. Terlebih setelah melihat bagaimana kondisi dari Teng Mo setelah ditemukan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di sini adalah taktik dari ibunya Teng Mo gitu untuk mengungkap siapa pelaku di balik semua ini. Ya enggak sih? Siapa tahu bisa seperti itu ya kan? Kita berharap seperti itu juga. Jadi dengan asumsi kayak gini. Nah, jadi setelah ibu Teng Mo ini menerima uang, mereka pikir bahwa oh udah selesai, udah over gitu. Jadi sekarang kita udah aman gitu. Ya enggak? Nah, untuk ibunya Teng Mo, seperti yang aku lihat dia itu memang mendekati si pemilik kapal atau Port. Apalagi untuk Port katanya selalu menghubunginya setiap hari untuk meminta maaf. Dan kemungkinan dia juga pengen dapetin informasi dari si pemilik kapal tersebut. Apalagi seperti yang dikatakan oleh kakaknya Teng Mo tadi. Niat ibu saya mungkin tidak seperti yang dipikirkan. Jadi dia itu masih positive thinking loh. Mungkin ibuku punya rencana lain gitu dalam hal ini gitu. Ya enggak sih? Apalagi kalau aku lihat momen-momen mereka di Instagram, mereka itu juga terlihat dekat meskipun memang Teng Mo ini juga dari kecil selalu bersama dengan ayahnya. Dan jujur aku juga berusaha untuk positive thinking sama ibunya Teng Mo. Semoga ibunya Teng Mo memang punya niat lain dan juga memberikan keadilan untuk Teng Mo. Dan untuk update yang terakhir, ini adalah masalah warisan Teng Mo. Nah, seperti yang diketahui, Teng Mo ini punya hartanya juga banyak banget. Kalian tahu nggak? Jumlah kekayaan bersihnya itu dapat mencapai 4,5 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan berapa ya? Ada yang tahu? Nanti komen di kolom komentar. Dan selain itu, Teng Mo juga katanya itu punya asuransi kematian. Jumlahnya itu mencapai 450 juta rupiah. Lalu siapakah yang akan mendapatkan warisan tersebut? Apakah anak dari Teng Mo atau ibu atau kakak atau siapa nih? Kita juga tidak tahu mengenai hal tersebut. Nah, untuk anak dari Teng Mo, kalian tahu nggak sih? Anak dari Teng Mo itu bukan anak kandung loh. Maaf banget sekali lagi kalau aku ungkit ini, maaf banget sebesar-besarnya. Oke, seperti yang aku dapat informasi, katanya anak dari Teng Mo itu adalah anak adopsi. Dan katanya anak adopsi itu, aku belum yakin sih sama informasi yang satu ini, jadi aku nggak mau bicara. Tapi intinya adalah anak dari Teng Mo ini adalah anak adopsi. Kalau kalian secara pribadi, harta warisan dari Teng Mo ini nanti jatuhnya ke siapa ya? Nah, Cinggu, itu adalah update mengenai kasusnya Teng Mo. Masih banyak banget kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Aku juga berharap semoga Teng Mo mendapatkan keadilan suatu saat nanti. Nah, Cinggu, sekali aja untuk hari ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. Sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.